Assalamualaikum teman-teman, kita bertemu kembali dalam video tentang komunikasi. Kali ini kita akan berbicara tentang persepsi. Apa sih persepsi? Persepsi bisa dibilang adalah suatu proses ya. Suatu proses kita menjadi sadar akan sesuatu yang mempengaruhi kita, mempengaruhi indera kita kan? Nah, ketika ada suatu hal yang mempengaruhi, maka itu akan menjadi sebuah persepsi ya. Jadi prosesnya adalah kita mendapatkan rangsangan atau stimulus. Nah, kita lihat. Nah, jadi persepsi itu terjadi karena adanya stimulasi. Stimulasi ya. Misalnya kawan kita gitu kan, atau ada orang yang berbicara dengan kita. Nah, stimulasi tadi diatur di pikiran kita. Oh, orang ini kok kayaknya mesti dipercaya gitu ya. Oh, kayaknya logikanya bohong, hoax gitu. Nah, itu stimulasinya ditafsirkan. Nah, itulah proses terjadinya persepsi. Jadi adanya stimulasi ya. Stimulasi itu berbagai macam ya, dari panca indera kita. Bisa dari penglihatan kita, bisa dari pendengaran kita, bisa dari penciuman kita gitu. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah ide, dari sebuah penafsiran oleh diri kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah teori kepribadian implisik. Teori kepribadian implisik ini misalnya efek halo. Nah, efek halo ini adalah efek ketika seseorang itu muncul pertama kali. Ya, seseorang itu bukan seorang pintar kayak orang. Jadi efek halo ya. Atau bisa dibilang adalah suatu efek yang terjadi ketika muncul pertama kali melihat seseorang. Nah, yang kedua adalah ramalan yang terjadi. Nah, pertama adalah efek Pygmalion. Nah, efek Pygmalion ini biasanya adalah efek yang terjadi ketika dia bisa memaafkan suatu ya. Misalnya, oh nggak apa-apalah kalau seperti itu ya, apa gitu. Itu mempengaruhi persepsi ya. Misalnya harapannya itu bagus gitu ya, ternyata tidak terlalu bagus gitu ya, nggak apa-apa, yang penting ada. Dan ada aksentuasi perseptual. Nah, hampir sama tuh efek Pygmalion ya, kata ya nggak apa-apa lah daripada nggak ada. Nah, itu aksentuasi perseptual itu ketika kita melihat apa yang kita harapkan dan kita inginkan ya, harapkan seperti apa, inginkan seperti apa, ternyata kenyataannya berbeda. Atau ramalan dari ketika misalnya kayaknya orang itu gugup tuh, kayaknya orangnya panik. Nah, kita akan cenderung mempersepsikan orang itu panik, padahal begitu. Kemudian ada teori primasi resensi. Teori primasi resensi ini adalah efek yang dahulu yang mana gitu. Misalnya teman-teman ini sedang menilai dosen ya, mengisi survei gitu. Primasi, maka dosen yang pertama ini akan pengaruh yang kedua gitu. Karena yang pertama ini bagus gitu ya, yang kedua ini akan terikut bagus. Nah gitu. Atau terikut yang terakhir gitu ya. Nah, yang terakhir itu bagus sampai ke satu begitu. Jadi persepsi itu dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya, primasi resensi. Dan yang keempat adalah konsistensi. Orang itu kan kadang-kadang yakin konsisten ya, nah, itu persepsinya seperti. Misalnya saya berharap kawan saya ini menyukai saya ya. Nah, apapun yang terjadi dengan orang itu konsistensinya ya kita mikirnya orang itu akan menyukai saya gitu. Nah, yang terakhir adalah stereotip. Nah, untuk stereotip ini adalah citra yang melekat pada seseorang. Nah, ini kan mempengaruhi persepsi ya. Oh, dia itu orangnya baik kok. Kita taunya begitu gitu. Aslinya ya nggak tahu. Nah, kemudian ada bagaimana membuat persepsi itu lebih akurat. Ya. Tadi persepsi tadi kan belum tentu akurat ya. Ketika kita melihat orang lain dengan halo, dengan Pygmalion,
hasil resensi itu kan belum tentu akurat. Nah, bagaimana supaya akurat? Ada beberapa strategi ya, strategi pasif, strategi aktif, dan strategi interaktif. Untuk yang strategi pasif ya, kita mengamati orang lain tanpa orang itu sadar kita amati. Ini akan membuat persepsi kita lebih akurat terhadap orang itu karena orang itu tidak menyadari sedang diamati. Nah, yang kedua strategi aktif. Nah, strategi aktif ini kita mencari informasi secara aktif ya, bertanya ke orang, dia itu seperti apa sih? Nah, orangnya seperti apa gitu, tanya ke teman-temannya, tanya ke orang lain gitu. Nah, yang terakhir strategi interaktif. Nah, ini bertanya langsung ke orang. Apakah kamu suka olahraga? Misalnya orangnya sporty. Kamu kalau seperti ini gimana? Itu interaktif ya, supaya persepsinya lebih akurat, memandang orang itu sesuai dengan aslinya. Nah, kemudian ada lagi persepsi itu ada namanya proses atribusi. Atribusi ini proses memahami perilaku orang lain selain perilaku kita sendiri. Jadi perilaku orang lain itu kan ada pemicunya, ya. Pemicunya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Misalnya, kenapa sih kok dia ini marah-marah? Berarti kan ada faktor yang memicunya. Kenapa sih kok dia kayak bicara seperti itu tadi? Nah, ada pemicunya. Nah, pemicunya ini faktor internal atau eksternal. Nah, itu kita mencoba memahami. Nah, memahaminya caranya bagaimana? Ada 3 metode. Yang pertama konsensus, yang kedua konsistensi, yang ketiga keberbedaan. Nah, konsensus ini dilihat dari bagaimana masyarakat lain. Apakah orang lain itu bereaksi yang sama ketika hal itu terjadi, gitu kan? Nah, itu namanya konsensus. Berarti dia mengikuti irama orang-orang yang di sekitarnya. Yang kedua konsistensi. Apakah dia berperilaku seperti itu sama ketika menghadapi orang lain? Ya. Katakanlah, ini contoh ya. Ada mahasiswa yang protes kepada dosennya. Kalau dilihat dari konsensus, apakah mahasiswa yang lain juga protes? Gitu kan? Itu konsensus, gitu ya. Kalau konsistensi, apakah dia juga protes ke dosen yang lain, ya, atau protes di semester yang lalu? Kemudian kalau keberbedaan, apakah hal-hal yang lain, gitu, hal-hal yang lain tentang penilaian dirinya dia suka protes? Nah, itu perbedaan. Jadi, bagaimana kita memahami perilaku orang lain? Nah, dengan metode tadi, apakah dia memang seperti itu, gitu? Apakah dia mengikuti orang lain? Apakah lingkungan seperti itu? Konsensus ya. Apakah dia memang selalu seperti itu ya, sukanya protes misalnya seperti itu? Ataukah dia memang memperlakukan itu kepada semua hal? Nah, seperti itu. Ya. Nah, itulah pembahasan kita tentang persepsi. Kita akan ketemu dengan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.